Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri dari 4 anggota, yakni yang pertama ada Ade Nasrullah dengan NPM 2011012001. Kemudian ada Tiara Mukti Latifah dengan NPM 2011021075. Dan ada saya sendiri, Laila Mukaromah dengan NPM 2111021006. Dan ada Zakia Hanifatul Zahra dengan NPM 2111021009. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan sekaligus menginterpretasikan sebuah contoh data yang akan kita cari dan eh, hasil regresinya juga menggunakan sebuah aplikasi bernama Stata. Baiklah, mari kita mulai dengan share screen oleh Zakia Hanifatul Zahra. Dan pada pemula bagian pertama yang akan dipresentasikan oleh Ade Nasrullah. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan. Nah, langkah yang pertama kita buka dulu aplikasi Stata-nya. Dan yang langkah kedua kita buka menu file di Stata yang terletak pada menu bar. Oke, udah ya. Lanjut yang langkah kedua. Nah, kemudian kita buat sebuah perintah menggunakan file tersebut. Namun sebelum itu kita perlu ketahui kita sediakan sebuah data di file Excel. Kemudian kita simpan pada sebuah folder. Nah, di kelompok kami ini datanya kita simpan di folder di data D dengan nama folder latihan. Di mana pada folder tersebut berisikan sebuah Excel berupa data yang akan kita pakai sebagai latihan ini. Terus kemudian kita kembali ke do file dan buat perintah untuk memanggil datanya dengan format cd d titik 2 garis miring latihan dan kita execute. Nah, cara mengexecute ini ada dua. Kita bisa pada tombol keyboard laptop yaitu Ctrl D, atau pada menu pada bar itu ada tanda seperti gambar yang pada di kursor itu, lalu kita klik. Nah, maka secara otomatis akan tampil pada data pada layar berikut ini. Dan kita lihat bahwa berwarna hitam atau tidak untuk memanggil data pada status tersebut. Kita lihat bahwa tulisan tersebut berwarna hitam, berarti akhirnya sukses. Nah, selanjutnya kita mengimport data Excel ke Stata. Ya, ini memasukkan file Excel tadi ke dalam Stata dengan format diketik pada do file ini, import Excel using kelompok underscore 1 sampai 5. Nah, XLSX, pistol clear. Nah, lalu kita execute. Nah, menampilkan dengan hasil perintah berwarna hitam, artinya bahwa kita berhasil mengimport file Excel tersebut. Selanjutnya, kita bisa lihat, lalu untuk membuka bagian sheet berapa data tersebut yang akan kita buka, dengan cara memberikan format pada do file, import Excel using kelompok underscore 1 sampai 5 titik XLSX, sheet
buka tanda kurung, tanda petik, data, tanda petik lagi, tutup kurung. Klik clear. Nah, pada penulisan dalam kurung ini kan ada data tuh. Kita memberikan pada nama Excel, nama sheet-nya itu satu. Adalah data. Jadi ketik sesuatu dengan nama sheet yang tertera pada kita latihan berikut ini. Kemudian kita execute hingga pada data menampilkan dengan hasil perintah berwarna hitam. Artinya kita berhasil membuka bagian sheet file Excel datanya. Baiklah, tahap selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara Isti Latifah. Dipersilakan. Baiklah, setelah kita berhasil dalam memanggil dan membuka data pada file peserta, selanjutnya kita coba mencari tentang karakteristik atau deskripsi variabel statistik data yang lengkap. Nah, caranya yang pertama itu kita masukkan format pada do file, bisa descript, atau index. Untuk deskrip variabel lengkapnya, kemudian di-execute dan pada data akan terlihat sebagai berikut. Diketahui bahwa dari data tersebut terdapat 75 total banyaknya pada masing-masing variabel. Kemudian, yang kedua, langkah selanjutnya, kita coba untuk melihat ringkasan statistiknya, berupa satu variabel saja, atau melihat variabel statistik lengkap, yakni dengan format pada do file, bisa summarize, atau assume, untuk variabel statistik lengkapnya. Dari hasil yang dapat kita lihat bahwa ada opsinya 75 dan minnya 77,37467 dan STDEV-nya 6,488537, minnya 62,4 dan max-nya 91,2. Kemudian harga barangnya opsinya 75, minnya 5,6872, kemudian 518432, minnya 4,83 dan max-nya 6,49. Dan untuk iklannya 75, opsinya 75, minnya 1,844, kemudian 831679 dan minnya 5, max-nya 3,1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan mencari tentang regresi dari data tersebut dengan format pada do file, regress, Y, X1, X2. Di sini kita variabel Y-nya ialah jumlah penjualan, kemudian X1-nya harga barang, dan X2-nya iklan.
lalu di-execute. Nah, berdasarkan hasil dari regresi dapat kita lihat pada tampilan layar, di sini diketahui bahwa pada variabel dependent atau Y adalah jumlah penjualan, dan variabel independen X1-nya ada harga barang, dan X2-nya ada iklan. Pada sisi kanan ada number of observation, itu artinya jumlah sampel atau observasi. Di sini ditunjukkan pada data tersebut memiliki jumlah observasi sebanyak 75 data. Kemudian ada di bawahnya F2,72. Di sini menunjukkan angka 29,25. Artinya pada uji F, pada di F2 dan 72 di bawahnya ada residual bagian DF. Artinya DF2 itu jumlah variabel yang diuji kurang dari 1, yaitu dari 3 variabel kurang dari 1 sama dengan X-nya menghasilkan 2 variabel. Dan pada 72 itu adalah jumlah observasi dari jumlah variabel, yakni 74 dikurang 2. Kemudian ada nilai uji F atau probabilitas lebih dari F. Nah, pada layar itu ditampilkan dengan angka 0,0000. Dapat diperhatikan pada bagian bawah ada 95% confidence interval. Nah, hal ini ada kaitannya karena untuk mencari taraf signifikan, yakni pada 100% data dikurang sama confidence interval 95% menghasilkan 5%. Artinya 5% itu adalah taraf signifikannya. Nah, apabila nilai dari probabilitas lebih dari F ini kurang dari 0,05, maka uji F menerima H1 pada taraf signifikan 5%. Hal ini berarti semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen. Kemudian di bawahnya ada R-square. R-square ini adalah koefisien determinasi berganda, artinya seberapa besar secara simultan semua variabel independen itu dapat menjelaskan variabel dependennya. Di atas nilai 0,4483, yang berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependent sebesar 44,48%, maka sisanya yaitu 100% dikurang 44,83% sama dengan 55,17%. Itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada root MSE adalah standard error of estimate, dikatakan model regresi baik untuk dijadikan model peramalan apabila root MSE kurang dari standar deviasi variable dependent Y. Nah, pada kolom T di sini ini nilai uji T parsial. Nah, nilai uji T parsial ini telah dikatakan signifikan pada taraf 5%, apabila pada kolom sebelah kanannya, yaitu P lebih besar dari mutlak T, itu disebut juga P value atau signifikansi. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa nilai-nilai tersebut semakin mendekati 0, yang artinya apabila semakin mendekati 0, maka semakin signifikan. Pada hasil regresi tersebut ditunjukkan bahwa p-value-nya lebih mendekati signifikan pada variabel harga barang atau X1-nya daripada variabel X2-nya, yakni yang iklan ini. Jadi, variabel X1 harga barang dengan nilai value-nya adalah 0,000, hal itu lebih signifikan, mendekati signifikan.
Baiklah, pada bagian kolom koefisien akan dilanjutkan penjelasan oleh Zakiah Hanifatul Zahra. Baik, yang selanjutnya adalah menurut hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kita memperoleh persamaan Y sama dengan 118,91 min 7,91 plus 1,86 X2, di mana yang artinya konstanta akan meningkat dengan tanpa melihat variabel X1 atau X2, di mana X1 itu merupakan harga barang, sedangkan X2 merupakan iklan. Kemudian untuk X1 karena nilainya negatif, maka ia mempunyai hubungan yang berlawanan arah, yang artinya setiap kenaikan 1 juta harga barang, maka akan menurunkan Y atau jumlah penjualan sebesar 7,9 juta. Lalu untuk X2 atau iklan, karena nilainya positif, maka ia memiliki hubungan yang searah, yang artinya setiap kenaikan 1 juta biaya iklan akan menaikkan Y atau jumlah penjualan sebesar 1,86 juta rupiah. Pada X1 karena P-value lebih besar dari T-tabel, maka secara signifikan mempengaruhi variabel Y. Sedangkan X2 karena P-value kurang dari T-tabel, maka variabel X2 tidak mempengaruhi variabel Y secara signifikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian pemaparan dari presentasi yang berisikan tentang interpretasi tentang regresi dengan menggunakan aplikasi Stata pada mata kuliah ekonometrika. Nah, apabila ada kekurangan dari kami semua, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.